Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aliansyah dari Divisi Project. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis tujuan dan metode peluang usaha. Analisis peluang usaha perlu dilakukan agar usaha nantinya dapat berjalan dengan baik. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan menganalisis peluang bisnis. Antara lain yaitu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha, seperti model, risiko, kompetitor, dan lain sebagainya. Lantaran fungsinya yang cukup krusial, tidak ada salahnya jika belajar memahami bagaimana analisis peluang usaha dapat dilakukan. Yang pertama, tentang apa itu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan seseorang atau perusahaan mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu bisnis ataupun mengembangkannya. Secara umum, analisis yang ada mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, analisis pasar atau konsumen. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensi pertumbuhan pasar yang ada, misalnya jika tertarik untuk membuka sebuah usaha yang tengah viral karena permintaan pasar saat ini cukup tinggi sehingga memungkinkan untuk memulai usaha tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, analisis kompetitor. Secara garis besar, hampir semua usaha yang ada di dunia ini pasti memiliki kompetitor atau pesaing yang industrinya kita pilih. Dengan melakukan analisis peluang usaha, melakukan pengumpulan data dan strategi yang dilakukan oleh kompetitor, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Hal ini dapat menjadi sebuah celah bagi kita untuk menjadi pemain yang unggul dalam persaingan bisnis. Misalnya kita berencana untuk membuka usaha catering makanan, di mana catering yang ada di daerah kita belum banyak yang menjalankan sistem pre-order ataupun menjualnya secara online. Yang ketiga, analisis keuangan. Analisis keuangan adalah analisis peluang usaha erat kaitannya dengan analisis keuangan yang ada pada usaha kita, mulai dari perhitungan modal, memperkirakan laba yang akan diperoleh, biaya operasional, biaya promosi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, atau yang keempat, analisis risiko bisnis. Risiko bisnis menjadi sebuah tantangan yang pasti akan dihadapi oleh para pebisnis. Dengan melakukan analisis peluang usaha dengan baik, kita dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan. Dan bila mana ada kejadian yang tidak terprediksi, kita akan lebih siap untuk menghadapinya. Yang kedua, ada tujuan analisis peluang usaha. Melansir dari berbagai sumber yang ada, analisis peluang usaha memiliki beberapa tujuan yang sangat penting demi keberlangsungan suatu bisnis. Dan caranya, yang pertama, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Dengan membuat analisis peluang usaha, kita dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang sangat mungkin terjadi kapan saja, sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi dengan kepala dingin. Beberapa contoh risiko yang ada seperti persaingan yang ketat atau perubahan tren pasar. Dengan membuat sebuah analisa, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Yang selanjutnya, mengidentifikasi pasar yang potensial. Dengan melakukan analisis peluang usaha, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi pasar yang potensial dan mengetahui kebutuhan serta minat konsumen. Yang ketiga, mengenali kompetitor. Setiap bisnis yang ada umumnya memiliki kompetitor di bidang yang serupa. Lewat analisis ini nantinya akan lebih mudah mengenali kompetitor yang kita miliki, mulai dari variasi produk, harga yang ditawarkan, strategi pemasaran, sampai dengan unique selling point. Yang keempat, menemukan celah bisnis yang belum terisi. Analisis peluang usaha memungkinkan kita untuk menemukan celah bisnis yang belum terisi atau hanya memiliki pesaing yang sedikit, sehingga kita bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis kita. Yang kelima, menentukan strategi pemasaran. Melakukan analisis peluang usaha dapat membantu kita untuk membuat strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan target pasar. Dalam membuat strategi pemasaran, kita dapat menerapkan prinsip SMART: specific, measurable, actionable, relevant, and time bound.
Penjelasan detailnya sebagai berikut. Untuk singkatnya seperti spesifik, measurable, actionable, dan achievable, relevan, dan time-bound. Nanti kita bahas di minggu depan atau minggu selanjutnya di part 2 tentang pembahasan sekarang. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Sampai jumpa di audio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.